Dengan satwa liar ya, itu memang kembali lagi. Pertama merujuk ke spesiesnya. Kalau kita bicara tentang perdagangan pasar burung ya songbird ataupun misalkan jenis-jenis mamalia kecil yang dijual di pasar burung ya jelas Indonesia yang masih domestik yang besar kan. Apalagi Jawa dan Sumatera yang dimana banyak pendatang dari Jawa kan dikenal mereka juga punya kecenderungan untuk juga memelihara satwa. Perburuan memang tidak sejauh ini yang kita ketahui ya, itu mereka tidak mengenal social atau physical distancing kan gitu. Jadi kalau dari patroli yang dilakukan oleh tim patroli oleh WCS ya kayaknya merujuk ke WCS ya. Memang mereka masih melakukan dengan penambahan proteksi pada personal patroli. Itu memang ada. Jadi mereka patroli memang pakai masker gitu. Satwa liar sementara ini kalau konteksnya tadi ke zoonosisnya, jadi ini bukan penyelamatan satwanya ya, tapi ke zoonosisnya itu kan sudah berjalan timnya kan, yang disampaikan tim Balitbangkes, kemudian ada tim LIPI juga di situ itu yang memonitor data zoonosis per provinsi itu sudah ada di Balitbangkes. Di luar negeri kelihatan besar, tapi terdeteksi, ya, terdeteksi secara legal. Tapi di dalam negeri itu juga besar, ya, tapi tidak terdeteksi gitu loh, Mas. Jadi kompleksnya di situ. Sebenarnya bukan Kementerian Luar Negeri ya. Yang berwenang itu adalah kata satwa liar itu adalah domainnya di dalam KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 90, kemudian perlindungannya ada di PP 7, kemudian pemanfaatannya ada di PP 8. Sebenarnya dua peraturan pemerintah itu PP tahun 99 semua ya. Dua PP itu juga sudah sangat lengkap sekali membahas ya tentang detail itu. Sampai SK 447 yang ditetapkan tahun 2003, SK Menhub 2003-447 itu sudah sangat detail mengatur tentang peredaran satwa liar. Saya belum melihat kalau wildlife trade itu di Indonesia itu belum bisa dijadikan pembelajaran sekarang ini. Karena apa ya? Karena kita belum bisa meyakinkan masyarakat kita bahwa wildlife trade itu berbahaya. Makanya apa yang kita lakukan sekarang adalah memberikan pemahaman masyarakat bahwa memang ada efek-efek real jangka pendek ataupun jangka panjang yang akan dialami oleh manusia ketika berinteraksi secara dekat dengan wildlife. Besaran sebenarnya dari perdagangan online itu. Jadi intinya gini, kalau kita mau benar-benar serius untuk melakukan menyasar perdagangan online, kita harus memperbanyak deteksi. Nah, tapi kalau kita berkaca, apakah ini menimbulkan pengaruh naik atau turun di perdagangan online? Saya bilang tadi saya nggak bisa menjawab. Kenapa? Karena kita sekarang ini belum bisa menyentuh gambaran besar daripada perdagangan online. Karena apa? Karena deteksi kita masih kurang. SOP-nya di pasar burung itu seperti apa gitu ya? Apakah kita tetap bisa mencampurkan semua hewan yang ada di situ yang kita dagangkan, ataukah kalau ikan ya ikan saja, kalau ini. Nah, kalau kita lihat dari virus-virus yang kemarin itu ada misalnya, ada mutasi, interaksi antara virus corona di terenggiling dan di bat gitu ya. Berarti kan ini ada dua spesies kan yang terlibat di situ sebagai intermediate host gitu ya. Nah, seperti itu tuh bahkan yang lain pun juga gitu. Virus-virusnya dari kelelawar, kemudian satwa lain, kemudian ada virus baru. Nah, itu
Selalu ada interaksi seperti ini. Nah, ini harusnya bisa jadi pertimbangan dalam pengelolaan gitu ya. Kalau mau pasar itu bersih, kemudian tidak menghasilkan virus-virus, mutasi virus yang seperti itu, ya ini harus dimasukkan. Jenis-jenis apa saja yang boleh diperdagangkan, jumlahnya dibatasi, sanitasinya diperbaiki. Kementerian yang bertanggung jawab jelas, pasti KLHK juga sebagai satwa liarnya itu juga harus bertanggung jawab. Adalah pertanian. Nah, dalam konteks ini kan yang rumah potong hewan aturannya ada di dalam Permentan, aturan rumah potong hewan. Nah, ini tinggal dikembangkan sanitasinya seberapa terhadap satwa liarnya. Karena pasar hewan itu nggak hanya pasar hewan menjual hewannya saja ya, tapi mungkin ada tempat pemotongannya segala macam itu kan ada kadang-kadang seperti itu. Yang ketiga adalah kesehatan manusianya. Nah, ini standar kesehatan manusia ketika berada di luar seperti itu seperti apa? Jenengan pernah masuk ke pasar burung nggak, misalnya di Pramuka atau di itu semua misalnya udah nggak ada cahaya, bau tai burungnya juga ada di situ ya. Kita makan di situ, minum di situ, semua di situ. Jadi kesehatan ke burungnya dan kesehatan ke manusianya sebagai yang operasional ini juga belum maksimal diperhatikan gitu. Di dalam PP7, ya batang tubuh PP7, tolong cek kalau saya salah ya, mau dikoreksi, pasal 6 kalau nggak salah, di situ ada kriteria status perlindungan. Hewan apa status hewan itu bisa dilindungi, bisa diusulkan untuk dilindungi. Yang pertama misalnya eksploitasinya besar, perdagangannya besar ya berarti kan. Kemudian yang kedua adalah ininya terbatas, distribusinya terbatas. Kemudian mempunyai peran ekologi yang penting misalnya. Kemudian yang ketiga misalnya endemisitasnya tinggi. Itu kayak ada di dalam batang tubuh. Tolong saya dikoreksi nanti atau dicek kembali ya di batang tubuhnya PP7. Nah, ketika kita melihat dari kacamata CITES, pemanfaatan itu yang dilihat adalah internasional. Karena ingat singkatan CITES kan ada C konvensi, ada I internasional, berarti apa? Antar bangsa, kan? Ketika antar bangsa, kemudian ada T, trade, berarti kacamata yang dipakai apa perspektifnya? Trade, endanger, jadi satwa-satwa mana yang terancam? Appendix 1, Appendix 2 itu kategori terancamnya di dalam CITES. Jadi spesies jenis ya, jenis. Jadi bermainnya pada level jenis CITES itu. Nah, CITES itu mengatur internasional, tidak mengatur di dalam negeri. Urusan di dalam negeri Indonesia ya urusan dalam negeri. Nggak bisa regulasi CITES mengatur meregulasi di dalam negeri. Harus ada kegiatan preventif lain untuk bisa mendukung patroli. Itu yang saya pikir perlu ditingkatkan di Indonesia. Apa contohnya? Banyak gitu kan. Dan juga pasang-pasang pelang-pelang gitu kan ya. Pelang-pelang kita ketika di Taman Nasional kan banyak kan selamat datang ke Taman Nasional. Bukannya Anda masih Taman Nasional, Anda akan ditahan, akan dikenai penjara kalau melakukan tindakan kejahatan. Jadi kayak itu prinsip-prinsip pencegahan yang harus diperbanyak untuk bisa mengantisipasi adanya kegiatan ilegal. Kalau yang terkait wildlife trade ya itu mayoritas yang ada itu adalah sosialisasi tentang larangan perburuan. Jadi larangan perburuan yang ada itu dari daftar jenis yang dilindungi, yang tidak boleh diperdagangkan, diperburu, dimanfaatkan, itu yang disosialisasikan masyarakat. Jadi bukan tentang bahayanya berinteraksi dengan wildlife kan itu. Jadi itu yang perlu diperbanyak sebenarnya. Kenapa? Karena tadi itu ketika orang memandang bahwa mereka berinteraksi dengan wildlife itu aman-aman saja, maka potensi terjadinya perdagangan satwa, potensi pemanfaatan satwa itu akan meningkat. Itu yang masih kurang. Ya, saya itu sebenarnya sangat mengapresiasi beberapa lokasi ya kan kita dengar ya. Itu ada polisi misalkan di Maluku Utara masih melakukan penangkapan. Kemudian ada upaya illegal logging juga yang ditangani oleh KLHK. Itu memang menunjukkan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum masih berjalan di lapangan. Gitu. Memang physical distancing membuat pergerakan mereka sedikit terhambat ya.
Tapi memang dari tugasnya, dari temuan yang ada, itu ada beberapa tempat yang masih melakukan kegiatan penegakan hukum.